Selanjutnya akan disambung oleh Ibu Dr. Insinyur Sofia Pinardi, MT. Saya akan membacakan sedikit tentang CV beliau. Ibu Dr. Insinyur Sofia Pinardi ini, beliau menempuh pendidikan formal S1-nya di Sekolah Sarjana Teknik Elektro di Institut Sains dan Teknologi Nasional atau biasa kita sebut ISTN, dan melanjutkan strata 2-nya yaitu Magister Teknik Elektro Teknik Telekomunikasi Universitas Indonesia, dan S3-nya strata 3 PhD of Engineering Teknik Telekomunikasi Internasional Islamic University of Malaysia. Beliau S3-nya di Malaysia ya. Yaitu pengalaman kerja profesional beliau yaitu yang pertama di PT Globina Karya sebagai Research and Development Supervisor di tahun 93 sampai tahun 95. Terus di PT Nusa Cipta Rencana. Terus beliau juga dosen tetap di ISTN dari tahun 97 sampai tahun 2020. Dosen tetap juga beliau di Universitas Jayabaya dari tahun 2012 sampai tahun 2013. Dan sekarang di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kepada Ibu Dr. Insinyur Sofia Pinardi, MT, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kedengeran ya suara saya? Terima kasih pertama kali kepada Pak Sudiro sebagai moderator untuk workshop kita pada pagi hari ini. Kemudian kepada Kaprodi kita Bapak Hari Ramza PhD yang sudah memfasilitasi dan yang sudah memberikan kesempatan kita untuk mengadakan workshop kita. Insya Allah kita mendapatkan ilmunya. Dan kepada narasumber Ibu Dr. Dwi Astuti yang telah memaparkan banyak yang ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk mahasiswa-mahasiswa kita semuanya. Dan yang saya juga terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada hari ini. Insya Allah ilmu kita bisa berguna dan kita bisa menerapkan dalam untuk skripsi kita ya, untuk penelitian kita. Dan kepada dosen-dosen yang hadir pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yang saya akan menjelaskan, coba saya share screen ya. Oke. Di sini udah kelihatan ya ini apa PowerPoint saya. Sudah Ibu. Oke. Di sini bagaimana teknik pengambilan dan analisa data. Sebelumnya Ibu Dwi sudah memaparkan bagaimana untuk paper kita bisa masuk ke dalam Sinta yang mana bisa diakui sebagai pengganti skripsi ya sekarang ya. Jadi kita membuat jurnal. Sebenarnya untuk pembuatan jurnal atau membuat skripsi itu sebenarnya memang harus ada analisa dan memang perlu untuk mengikuti metode-metode yang sudah digunakan. Bukan berarti dengan jurnal walaupun cuman itu dibatasi dengan halaman ya, cuman 6 halaman. Tapi bukan berarti itu lebih ringkas dan lebih mudah, tidak. Sebenarnya kalau skripsi memang kita menulis. Kalau jurnal itu memang harus publish. Tetapi itu semua harus ada teknik dan metodenya gitu ya. Jadi kita tidak bisa mempublish jurnal
Kalau kita tidak ada pengambilan data, analisa data gitu ya, kemudian tidak ada penelitiannya. Jadi semuanya itu ada penelitiannya gitu ya. Cuman untuk jurnal ini kita hanya untuk penulisan dalam 6 halaman, tapi 6 halaman kata tadi mahasiswa bilangnya susah Bu dibandingkan dengan yang skripsi. Dibilang karena skripsi kita menulis, tapi ini seperti ringkasan. Jadi Ibu juga berharap untuk memulai penulisan itu kamu harus selalu berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Jadi harus ada dosen pembimbingnya ya. Jadi tidak kita bisa ngambil sendiri, ujung-ujungnya Ibu ditulis namanya nih Bu di sini, jangan begitu. Gitu. Jadi memang harus kita sama dosen pembimbing kita harus saling berinteraksi gitu ya, karena memang dari awal kita pengambilan judul, pengambilan tema, mungkin bukan judul, tema. Di awal tuh tema, karena kita judul itu kita akan ambil setelah kita bisa kesimpulan yang kita dapat dari analisa kita, baru kita bisa ambil judulnya apa ya. Jadi tema yang kita mau buat apa. Oke, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan tentang teknik pengambilan dan analisa data penelitian. Oke. Nah, ini dalam tahap penelitian, dalam tahap penelitian ataupun penulisan, kita harus pertama kali harus mengidentifikasi permasalahan. Mengidentifikasi permasalahan yang ada gitu ya, yang apa sebenarnya akan kita mau teliti gitu ya. Kemudian setelah itu kita mengumpulkan teori hipotesis ya, dugaan-dugaan. Nah, kemudian kumpulan teori ini kita harus memang mereferensi dari apa yang kita akan teliti. Misalkan kita ingin meneliti tentang apa? Tentang kestabilan suhu, misalkan kestabilan suhu, misalkan di satu ruangan ya, sehingga bagaimana kestabilan suhunya kita membuat sensor. Nah, kita untuk memulai ini kita memang harus mengumpulkan referensi-referensi yang berhubungan dengan suhu, misalkan dengan temperatur ya. Dan memang kalau untuk jurnal itu diharapkan adalah 5 tahun terakhir, karena 5 tahun terakhir itu adalah yang terbaru gitu ya. Jadi mereka sudah buat apa ya, sudah apa yang telah mereka terapkan. Kemudian apa yang kita akan teliti ya, kita mempunyai referensi, terus apa mungkin ada kelemahan, ada metode yang dia buat, misalkan mereka membuat metode A, kita buat metode B gitu ya. Apakah metode B kita akan lebih baik daripada metode A? Nah, itu harus kita buat penelitian gitu ya. Kita kumpulkan teori dan hipotesis. Kemudian kita mengidentifikasikan variabel apa yang akan kita teliti gitu ya, yang apa kita teliti. Di sini ada instrumen penelitiannya apa, kemudian kita mendesain, kita mengambil sampel dan kita melakukan penelitian ya. Dan Ibu juga berharap penelitian itu nggak bisa dalam waktu jangka yang pendek gitu ya. Jadi dalam sebentar selesai nggak bisa, karena dia memerlukan waktu ya, karena memerlukan waktu. Jadi kalau kita mengambil sampel, semakin sampel kita semakin banyak, itu semakin akurat ini itu penelitian kita ya. Jadi kita nggak hanya bisa cuma 1 minggu atau 1 bulan selesai, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi kita harus bertahap karena kita dalam meneliti itu, misalkan kita membuat alat itu sudah jadi ya. Tapi kan kita harus lihat bagaimana ini alat ini aja kita harus kalibrasi gitu ya. Alat ini harus kita kalibrasi. Apakah sesuai atau tidak? Ya kan, apa melenceng atau tidak? Kita harus cari pengukurannya ya. Kemudian kita mau teliti. Kalau kita mau teliti, kita harus lihat tahapan apa. Itu kita harus tulis dulu. Sebenarnya apa yang kita mau bahas gitu ya. Apakah tentang masalah, misalnya kita meneliti tentang, kita tulis dulu suhunya kah, temperaturnya, kemudian apakah perubahan tegangannya ya. Kemudian outputnya kita mau apa gitu ya. Nah, itu harus kita harus ini dulu, kita harus tulis dulu dan kita harus apa yang kita lakukan. Kemudian setelah penelitian itu kita selesai ya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, kemudian kita kelola datanya ya, kita mengelola data. Kemudian setelah mengelola datanya, kemudian kita analisa. Nah, itu kemarin tadi Ibu Dwi sudah bilang masalah menganalisa gambar gitu ya. Gambar atau misalkan grafik. Sebenarnya gambar atau grafik itu kita dapat dari hasil penelitian kita. Misalkan kita mendapatkan grafik seperti grafik kurva, ya grafik kurva. Kemudian dari grafik kurva itu
dari hasil itu sebelumnya mungkin udah ada penelitian yang bentuk kurvanya yang sama, tetapi kita ada perbedaan melenceng. Mungkin bit error rate-nya kita lebih rendah misalkan. BER kita misalkan bit error rate lebih rendah. Nah, dari perubahan bit error rate ini disebabkan oleh apa gitu ya. Nah, kalau kita mau meliti dari situ, kita harus lihat pada saat kita merancang alat, itu kita kan punya metode ya. Metode-metode apa yang kita pakai ya. Mungkin metode yang kita gunakan itu berbeda dengan metode orang mereka. Jadi karena mungkin ada kelebihannya gitu ya. Misalkan proses modulasi gitu ya. Dalam proses modulasi mereka pakai modulasinya apa? Modulasinya mungkin pakai AM. Kita pakai modulasinya FM. Apakah FM lebih baik daripada AM? Itu kita harus bisa lihat. Nanti akan kelihatan dari hasilnya, dari outputnya gitu ya. Dari output bisa kelihatan. Nanti grafiknya juga akan bergeser. Kalau kita sudah bisa meneliti dan karena kita yang buat, kita akan bisa menjelaskan dari gambar itu secara detail gitu loh. Makanya kalau misalkan Budi bilang kalau orang luar kok bisa menjelaskan gambar lebih panjang karena dia tahu, misalkan bergeser dari gambar grafik itu disebabkan oleh apa? Ya, apakah nilai tegangannya kita misalkan naikkan, ataukah misalkan dia pakai metode AM, kita pakai metode FM, kemudian keunggulan dari metode FM itu apa misalkan? Ya, dengan otomatis dengan adanya metode FM kita bisa menghasilkan grafik yang lebih bagus. Grafik yang lebih bagus itu outputnya apa? Bit order rate mungkin bisa lebih rendah ya, misalkan seperti itu. Kemudian itu adalah analisa data. Setelah analisa data kita akan dapat laporan hasilnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini kalau data itu apa sih ya? Jadi data itu ya keterangan yang kita bisa cari gitu ya, atau fakta-fakta yang dapat diterjemahkan sebagai gambar, angka, simbol, kode atau yang lainnya. Oke, nah metodenya seperti apa? Dalam pengumpulan data, ya ini ada sumber data yang sekunder, ada sumber data yang primer, gitu ya. Sumber data yang sekunder itu bisa dari dokumen, gitu kan ya. Kalau yang primer itu dari observasi kita, observasi penelitian kita, gitu ya, tes. Kalau misalkan dalam ini bisa juga kuesioner, itu kan sebagai sumber data yang secara langsung ya, secara langsung ke individunya. Kemudian di sini ada observasi, ada yang partisipan, ada yang non partisipan dan ada yang wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Oke. Nah, di sini ada data yang berdasarkan cara tadi sudah disebutkan ada data primer, ada data sekunder. Biasanya data primer itu data yang didapat dari langsung dari objek ya, dari langsung dari objek sebelumnya dan telah diteliti oleh organisasi atau perorangan. Misalkan data hasil survei, wawancara, kuesioner atau observasi gitu ya. Oke. Kalau data sekunder biasanya udah diperoleh dari orang-orang yang melakukan penelitian ya dari sumber-sumber yang sudah ada. Biasanya diambil dari referensi, perpustakaan gitu ya, laporan dan disebut juga dengan data yang sudah tersedia gitu. Oke. Oke, ini data primer dan data sekunder. Dan kemudian kita lihat data yang menurut sifatnya ada yang secara kuantitatif dan secara kualitatif. Jadi di sini yang disebut dengan data kuantitatif itu adalah data yang lebih bersifat objektif. Ya, kita dapat dia bisa didapatkan dengan melakukan survei. Ya, sehingga dapatkan jawaban bisa berupa angka dan biasanya kalau data kuantitatif itu kita tidak akan mengartikan yang berbeda. Misalkan gini, kalau kita mendata seorang untuk data misalkan umur gitu kan, jenis kelamin gitu kan, tempat tinggal itu udah fix kan gitu ya. Tapi kalau kualitatif gitu ya, ini data kuantitatif ya. Tapi kalau data kualitatif itu biasanya menggunakan simbol atau gambar atau bentuk verbal lain. Dan biasanya orang bisa mengartikan membaca data itu berbeda, ya, mengartikan berbeda. Jadi karena dia berbentuk gambar atau misalkan berbentuk simbol yang bisa diartikan yang berbeda. Ya, misalkan kuesioner kepuasan pelanggan, ya kan? Kalau kuesioner kepuasan pelanggan kan itu berbeda-beda gitu ya, nggak sama ini. Oke, di sini bisa kita lihat apa perbedaannya kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada lagi disebut dengan database. Kalau database itu adalah kumpulan data biasanya kita simpan secara sistematis dalam komputer ya. Kemudian dikelola melalui jenis software gitu kan yang disebut dengan database management system ya. Oke, biasanya database itu berbentuk table, skema, objek gitu ya. Oke, nah biasanya yang contohnya Oracle, MK SQL gitu ya. Di sini ada macam. Oke.
Kemudian apa yang dimaksud dengan hipotesa? Ya, dalam melakukan penelitian, dalam langkah-langkah penelitian kita perlu adanya hipotesa. Hipotesa itu kalau diartikan seperti dugaan, gitu ya, dugaan sementara, gitu. Jadi dalam penulisan, gitu ya, biasanya peneliti mengacu pada data awal yang diperoleh, ya. Kemudian dengan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Jadi di awal kita misalnya gini, kita mereferensi dari penelitian sebelumnya, orang-orang sebelumnya sudah meneliti. Dia mereferensikan bahwa dengan metode A eh, akan menghasilkan output yang baik gitu ya, output yang bagus. Atau misalkan nilai outputnya akan bit error rate-nya misalkan lebih mengecil. Nah, itu baru dugaan yang pertama. Tapi terus kita membaca referensi lagi, ada yang metode B, gitu ya. Metode B ternyata lebih baik lagi gitu daripada metode A. Kemudian kita membuat satu penelitian menggunakan metode C gitu ya. Tapi metode A, metode B, dan metode C itu kan saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Bukan berarti berhubungan itu dalam arti kata untuk teknikal itu sama gitu ya, dan metode itu sama, tetapi dia memakai metode yang berbeda gitu ya. Nanti kita mempunyai dugaan di sini, di hipotesis ini kita bilang dengan metode C gitu ya, akan lebih menghasilkan output yang lebih baik gitu ya. Jadi sini hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Dan untuk kebenarannya, setelah kita membuat hipotesis, kita akan melakukan penelitian, gitu ya. Penelitian dengan menggunakan metode yang C. Terus mungkin ada yang bertanya, Bu, bisa aja kemungkinan dengan metode C nggak lebih bagus dari metode A atau metode bisa? Ya, bisa. Makanya di awal kita harus melihat apakah kelebihan daripada metode C. Ya, kalau untuk secara matematik, mungkin kalau kita perhitungkan dalam secara matematik, untuk metodenya bisa lebih bagus. Dan itu memang harus dibuktikan. Ya, tapi bisa aja Bu, nanti hasilnya nggak akan lebih bagus dari yang metode A atau metode B. Bisa aja hasilnya mungkin nilai B-nya lebih besar gitu, nggak lebih kecil gitu rate-nya. Ya, bisa aja ya. Nah, itu harus dilihat. Kalau misalkan terjadi seperti itu, kita harus lihat kesalahan kita tuh di mana. Ya, nah itu kesalahan itu kan bisa berbagai faktor, bisa dari eh, mungkin kalau kita bikin alat bisa dari rangkaiannya, makanya itu diperlukan kalibrasi, kita perlunya pengukuran. Pengukuran itu bukan hanya langsung outputnya aja ya. Jadi kalau kita buat rangkaian, misalkan mungkin rangkaian sensor, kita harus ngecek dari awal keluarannya gimana. Kan Ibu juga kalau Ibu ngajar tentang pengukuran gitu kan, itu ada namanya toleransi ya kan. Kemudian kita harus lihat apakah benar output yang kita inginkan benar. Misalkan kita menginginkan satu tegangan 10 volt. Misalkan plus minus, misalkan 1%. Kalau kita menginginkan 10 volt, kita harusnya output dari 10 volt. Sehingga apa? Sehingga rangkaiannya bagus. Artinya jalan rangkaiannya itu bagus gitu. Kalau misalkan kita menginginkan 10 volt, tapi plus minusnya toleransinya lebih dari 1%, misalkan sampai 10-20%, otomatis outputnya, input untuk yang selanjutnya itu akan berkurang. Keluarannya juga kan nggak ini tidak maksimal. Ya, jadi itu kita harus ngecek. Jadi setiap penelitian itu bukan berarti hipotesis kita yang salah, tetapi apa? Mungkin dalam penelitian kamu itu kurang akurat, gitu ya. Jadi kurang akurat. Jadi dalam penelitian itu dalam kamu meneliti ya dalam membuat satu rangkaian atau satu alat itu harus benar-benar cara pengecekannya. Jadi nggak hanya langsung udah auto udah jadi Bu alatnya karena pengen selesai cepat itu udah selesai, tapi pas keluarannya ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Jadi harus tetap bertahap gitu ya. Nah, di sini ada pengolahan data. Yang maksud dengan pengolahan data itu apa sih? Jadi eh, apa pengolahan itu adalah proses untuk mengolah data menjadi dari informasi yang bermanfaat. Caranya dengan menggunakan teknik, menggunakan memanfaatkan alat gitu ya. Untuk menemukan informasi baru dari data. Jadi kalau misalkan kita sudah mendapatkan data, kemudian data itu kita kelola, ya, kemudian kita masukkan ke dalam database, sehingga data itu bisa kita analisa. Fungsinya untuk apa sih pengolahan data? Supaya nanti kalau kita ingin mencari satu data lebih mudah, gitu ya. Kalau kita udah data kita udah letakkan, kita udah kelola, kita bikin misalkan bikin Excel-nya lah. Misalkan hari pertama kita penelitiannya apa, hari kedua dengan, cuman saya ingatkan, Ibu ingatkan, kalau kita meliti itu harus konsisten. Konsistennya gini, kalau misalkan hari pertama saya meneliti pengukuran suhu di jam 10 pagi.
hari kedua harus jam 10. Itu artinya linear. Ada hari ketiga harus jam 10. Hari keempat harus jam 10. Jadi kalau kita meliti itu nggak boleh hari pertama jam 1 siang, misalkan hari kedua misalkan jam 5 sore atau hari ketiga pagi. Itu nggak linear, itu nggak bisa jadi dasar gitu ya. Kalau menjadi dasar itu dengan waktu yang sama, ya waktu yang sama baru kita bisa lihat, oh ada terjadi perubahan gitu ya. Itu cara pengolahan data. Oke, ini ada teknik pengolahan data, ini ada batch processing, ada real time processing ya, tepat waktu, kemudian ada apa lagi nih? Ada online processing, ada multi processing ya, dan kemudian ada multi processing yang melibatkan penggunaan berapa unit CPU dan mengolah data. Oke, di sini setelah kita analisa data ini yang kita sebut tadi. Analisa data ini bagaimana proses pengolahan data untuk menemukan informasi yang berguna. Jadi kalau datanya udah ada, terus kita tidak analisa, orang juga nggak paham ini maksud datanya apa gitu loh ya. Ini mau jelasin apa sih gitu loh. Jadi kita harus analisa. Nah, bagaimana kita menganalisa data dari hasil proses yang kita teliti ya. Kalau misalkan kamu meneliti dengan benar, pasti kita akan bisa menganalisa data. Bagaimana perubahannya, bagaimana gambar grafiknya ini berubah, itu kan bisa kita analisa gitu ya. Nah, biasanya analisa ini meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan karakteristik ya. Jadi kalau berdasarkan karakteristik, misalnya karakteristiknya apa nih? Kita tentukan ya misalkan tegangan yang sama, misalkan gitu ya. Harusnya sama ya. Terus karakteristik misalkan bahannya seperti apa ya. Kemudian penulisan data, transformasi data dan pembuatan model data. Oke. Dan ini terakhir kesimpulan ya. Kesimpulan ini juga memberikan penilaian akhir atas temuan dan argumen makalah. Kesimpulan adalah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir secara induktif dan deduktif. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat terkait hasil analisa dan pembahasan tentang hasil tes hipotesis yang dilakukan pada bawah. Jadi kesimpulan itu hanya diambil dari hasil penelitian kita. Ya, jadi kesimpulan bukan metode lagi, bukannya teori lagi ya. Karena kebanyakan anak-anak sekalian tuh mengambil kesimpulan dari teori bukan. Kesimpulan itu adalah hasil dari penelitian. Itu yang kita ambil kesimpulan. Ya, biasanya cuma hanya 3 sampai 5 poin lah untuk kesimpulan. Jadi benar-benar hasil dari penelitian kita. Itu kesimpulan. Oke ya. Oke, di sini bilang successful testing itu adalah ada hipotesis, ada formal, dan ada kalkulasi dan perhitungan. Oke, sampai di sini eh, pemaparan tentang bagaimana cara pengambilan data. Mungkin ada mahasiswa-mahasiswa, nah yang mau saya bertanya, silakan. Silakan Mas Diro. Oke, terima kasih Ibu Sofi udah memaparkan materi tentang pengambilan data. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya dari materi yang pertama dan kedua. Jika dari teman-teman mahasiswa ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya sekarang ya. Bisa ditanyakan terkait tentang penulisan jurnal atau ini apa namanya? Kalah ilmiah dan tentang pengambilan datanya bisa ditanyakan ya. Mungkin ini juga ya Pak Sadiro, Bu, Bu Dwi. Ini anak-anak kan, Bu Dwi masih di tempat ya Bu Dwi? Masih. Ya, Bu Dwi, ini kalau kita untuk mengambil jurnal, itu kan biasa ada yang kekunci ya Bu, apalagi yang terbaru. Kalau kita tidak langganan, kan biasa kampus langganan. Kita kalau nggak langganan nih, nggak bisa buka nih. Nah, nggak bisa Ya. akses. Ya, biasanya kita kalau mahasiswa itu dikasih untuk akses untuk jurnal. Apalagi jurnal Ya. terbaru. Itu di Sekarang perpus gimana ada nih? itu, Ah, Bu. sebagaimana Di kalau perpus misalkan ada dia ingin jurnal mengambil jurnal kegiatan. yang terbaru, apalagi 5 tahun di awal, kita bisa buka. Nah, teorinya gimana nih, Bu Dwi? Kalau misalkan kita mau ngambil jurnal yang terbaru nih. Iya, itu kan tadi kalau jurnal yang Sinta-Sinta biasanya kan bayar tuh Buka, mereka. Nah, biasanya mereka bisa open access tuh, pakai open yang access, jurnal oke. Sinta. Hmm. Heeh.
Oh, jurnal Indonesia, insya Allah bisa semua lah ambil. Oke, Yang masalah tuh jurnal luar. jurnal luar ya. Hmm, Nah, jurnal luar itu ini memang cara yang ini sih darurat ya. Jadi kita pakai Sci-Hub Ya, Sci-Hub. atau Oke. pakai Sci-Hub. Jadi masuk ke Hmm, Sci-Hub tuh. Udah pernah ya, dengar Sci-Hub belum yang udah, di udah. sini? Ya udah Udah. masuk aja. Itu dia biasanya ketinggalan 6 bulan terakhir. Jadi kalau yang baru Tapi yang misalkan terbaru sekarang banget bulan nggak bisa kayaknya nggak kebuka ya, walaupun di Heeh, file-nya ada ya. iya. Oke. Ya, tapi 6 bulan terakhir deh. Ya, dan Pokok tahun ini masih misalkan 2004 Januari ini dia udah ada biasanya. Itu tapi cara Perpustakaan ini kita yang juga, paling Bu, cara udah paling kerja sama sopan Bu. ya, cara paling sopan kalau ada kolega, temen, dosen yang memang punya langganan ke situ, nah minta sama mereka gitu. Jadi kan kadang kayak saya nih, saya punya akses nih ke jurnal ini karena saya punya channel sama UI. Nah, mahasiswa yang jurnal internasional yang nggak bisa itu bisa ke saya biasanya gitu. Tapi biasanya aksesnya di tempat ya, Bu, nggak bisa di luar ya. Nggak bisa, saya ambilin aja. Kamu apa doinya kasih apa judulnya apa Biasanya kan nanti kalau saya misalkan carikan. kalau kita di kampus, harusnya di kampus kan, karena kita bisa baca. Kalau misalkan di luar Oh, kampus, biasanya nggak bisa ya. nggak, di UHAM kan juga ada tuh yang gratis-gratis kadang cari aja. Hmm. Kalau dulu kayak Hmm. Cambridge apa masih gratis, tapi sekarang udah enggak. Juga kadang mereka ada beberapa jurnal yang ngasih fasilitas gratis ke universitas tuh Oke, ada. oke. Jadi tanya aja ke perpus ya, mana Hmm. yang jurnal gratis apa bisa diakses, di-download secara gratis, tanya ke perpus juga bisa. Oke. Gitu. Iya, Ya, itu makasih, di Bu. Perpus juga banyak yang Ada kerjasama ya. sih, Bu, dengan Cuman di jurnal-jurnal perpus itu internasional udah itu. tahun berapa ya, Mas Iya. Biro? Itu tahunnya tahun berapa? Soalnya Biasanya kan sih yang lama yang diupdate sih, kebuka Bu, ya. per tahunnya Oh, di diupdate perpus itu kan biasanya. online, Bu. Iya, oleh tapi yang terbaru kalau di perpus Bisa, online gimana bisa. nih? Heeh. Bisa, Bisa, waktu itu bisa. Artinya Heeh. mahasiswa dapat akses dong, semuanya bisa ya? bisa Minta tinggal sama Oh, ke orang perpus perpus aja, kayaknya. ke minta orang mana perpusnya, perpus. Bu. Oke, Heeh. oke. Iya. Oke. Ya, mungkin nanti mahasiswa-mahasiswa, teman-teman yang lain, kalau misalkan butuh untuk data-data jurnal, kita kan sebelum menulis harus baca dulu ya, harus baca dulu. Heeh, baca. Nah, kalau enggak kita nggak akan bisa jadi patokannya mau yang mana. Metodenya kan kita juga harus lihat gitu, metode mereka pakai apa. Mm-mm. Jadi kalau kita menulis jurnal itu bukan berarti sesuatu yang baru banget, enggak ya. Jadi mungkin ada yang orang Enggak. yang sudah bikin, tetapi kita perbaiki dan kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari dia. Itu udah bagus gitu ya. Jadi ya Belum enggak harus lebih baik juga, Bu. Kadang metodenya beda aja, bisa walaupun metode nanti beda hasilnya juga kurang baik bisa. bisa. Oke. Metode yang berbeda otomatis kan nanti kan hasilnya juga akan berbeda kan bisa kita lihat gitu loh. Beda. Walaupun Ya, nanti misalkan lebih jelek nggak masalah kan orang ya udah tahu betul. oh ini cara ini Nah, nggak bagus jadi makanya jangan kalau dipakai misalkan kita, gitu. ya betul. Kalau misalkan kita kurang ya kita harus bisa analisa kenapa kita kurang. Nah, kita Iya. harus baca Heeh. dari metode yang kita pakai gitu loh. Oke, ada yang mau tanya nggak nih? Nih, anak-anak yang lain pada mau tanya nggak gimana nih? Ini dari Yang ada teman-teman skripsi, mahasiswa, yang mau skripsi ada yang nih, mau ditanyakan? yang memantau mata kuliah pengayaan. Tuh yang pejuang pengayaan juga katanya pejuang pengayaan Ya, tuh Fahmi, 2021. silakan Fahmi. Eh, kalau untuk menulis artikel dan jurnal ya Bu, itu kira-kira kalau pakai artificial atau AI lah itu kira-kira yang bagus yang merek apa ya Bu? Soalnya banyak pilihan kan kayak ChatGPT versi 4 dan Grammarly gitu. Dan mungkin ada opsi sih Bu ada opsi yang lebih bagus untuk menulis menggunakan AI. Ada nggak Bu kira-kira? AI, artificial intelligence maksudnya apa nih? Chat GPT maksudnya. ChatGPT dan ya aplikasi yang seragam yang bisa untuk menulis itu. Menulis kan memang, Menulis bahasa Inggris. Ya Bu, kayak Grammarly kan bisa juga. oh Grammarly bisa Putus-putus. dibantu. Grammarly bagus bisa dibantu Fahmi. Kalau misalkan kita, coba sebenarnya gini, kalau kita menulis sebenarnya Fahmi nulis aja dulu. Ya, kadang kita menulis itu kan, apalagi kalau misalnya dalam bahasa Inggris gitu ya, kita nulis aja. Bukan berarti harus saya salah, saya bentar dulu gitu. Pokoknya nulis aja dulu yang apa yang kamu ada di pikiran kamu tuh tulis aja dulu. Ya nanti baru kita perbaiki gitu. Karena kan kadang kita terlupa ya, kita ingin menulis apa, kemudian karena grammar kita misalkan nggak bagus, kita jadi lama. Atau misalkan dalam bahasa Indonesia kita tulis aja dulu apa yang kita akan tulis gitu loh. Nanti baru kita untuk bahasa Inggrisnya baru dibantu. Mm-mm. Gitu Fahmi.
Ya, siapa lagi? Gimana, Fahmi? Nanti kan ada Turnitin ya, jadi bisa dicek ya. Berapa persen nanti kalau ininya, kalau berapa persen ya? Biasanya kalau untuk yang internasional itu berapa persen ya? Turnitinnya maksimalnya 20 apa? 20% ya? Berapa Bu Dwi kalau yang maksimal diperbolehkan? Oh, maksimal itu 2% dari sumber yang sama. 2%, Total berapa kan? 20%. 20% kan ya, 20%. Ha-ha. Jadi dari sumber yang sama tuh kita nggak boleh 3% gitu nggak boleh. Nah, dan di total harus di bawah 20%. 20%. Nanti bisa bantu ke bagian perpus ya, Iya. Pak Lutfan ya. Ha. Oke. Nanti untuk Turnitinnya. Oke, ada lagi yang masih mau tanya nggak? Siapa yang lain? Masih mau tanya? Oke, cukup. Cukup. Dari teman-teman mahasiswa yang lain ada yang mau Mungkin ditanyakan? Bapak Ibu dosen yang lain juga ada yang mau tanya. Oke. Pak Hari mungkin ada ini sedikit apa pengarahan. Ya, terima kasih Ibu Dr. Dwi Astuti dan Ibu Dr. Sophia Pinardi. Eh, ya, ini merupakan apa namanya sebagai pencerahan bagi mahasiswa semua agar kedepannya dapat memilih opsi. Jadi ada dua dalam proses penyelesaian studi. Pertama adalah menggunakan skripsi, yang kedua adalah menggunakan jurnal. Nah, yang saya harapkan di sini pada mahasiswa semua untuk dapat memilih kedua opsi ini. Oke. Nah, dosen pembimbing akan membantu Anda untuk memilih apapun opsi yang Anda pilih. Nah, dosen pembimbing juga akan apa namanya? Akan membantu melakukan publikasi dengan cara Anda mau punya ide dengan bersama-sama dengan pembimbing. Nah, sehingga nanti ketika Anda mau mengajukan sidang itu dapat menggunakan skripsi atau jurnal. Nah, saya harapkan di sini kepada mahasiswa sekalian, ya artinya Anda jangan malu-malu untuk bertanya dengan rasa takut apapun modelnya. Yang penting adalah pertama, di dalam skripsi atau di dalam jurnal ini Anda harus punya tujuan penelitian, tujuan melakukan suatu pengkajian. Tujuan ini jangan membuat sesuatu tujuan yang subjektif. Subjektif ini maksudnya adalah dua opsi, ya dan tidak, atau subjektif lah suka dan tidak suka. Nah, harapan saya adalah tujuan ini Anda harus membuat yang benar-benar objektif dan ada nilainya. Seperti yang diterangkan oleh Bu Sophia tadi. Ya, jangan malu-malu Anda bertanya. Tanya saja kepada pembimbing Anda. Ya, dan pembimbing Anda pun nanti kan tentu ada punya batasannya. Ya, silakan begitu. Harapan saya begitu. Dan yang tadi persis apa yang dikatakan Bu Dwi Astuti, bahwa nilai A itu nilai 100 sampai 90 itu adalah Sinta 100 sampai 95 itu adalah Sinta 1. Sinta 2 95 sampai 90. Ya begitu Bu ya, lupa saya. Ya, jadi di atas Sinta 4 itu nilai A. Itu sudah ada range A. Ya, saya harapkan kepada Anda semua dapat menggunakan teknik cara-cara yang sudah disediakan oleh Fakultas FTI ini.
Saya kira itu saja dulu. Terima kasih pada Ibu Dr. Dwi Astuti dan Ibu Dr. Sophia Pinardi atas pengarahannya selama berlangsung, dan saya selaku Ketua Program Studi mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak dapat berkenan bagi Ibu dan tidak dapat membantu. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup saja Waalaikumsalam. presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup presentasi saya juga pada siang ini. Mungkin saya kembalikan ke Mas Sadiro. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Dr. Sophie Pinardi atas pemaparan materinya. Dari teman-teman mahasiswa masih ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung chat ke Ibu Sophie atau Ibu Dwi ya, kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal pada teman-teman ya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Astuti selaku pemateri dan Ibu Sophie Pinardi, dan terima kasih juga kepada saya ucapkan pada Bapak Hari selaku Kaprodi Teknik Elektro yang sudah memfasilitasi kita untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf jikalau ada kata-kata saya yang keliru atau yang kurang berkenan pada pagi hari ini ya. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. serahkan lagi kepada panitia ya, Ibu. Ya, terima kasih Mas Diro, Pak Hari. Semuanya mahasiswa makasih ya. Ya Bu, terima Makasih Bu kasih. Dewi, Bu Sophie. Yuk. Ditunggu kiriman Terima kasih. materinya. Materinya Pamit. Di-share ya. share saja Bu ya, Ya, nanti saya share, Pak. share ke grup Oke, grup yuk. mahasiswa. Oke. Iya, izin live Oke, ya. Assalamualaikum. terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.